Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Madawan. Happy birthday to you. Yeay. Sehat-sehat selalu ya anakku. Iya. Amma yang pertama wish. Amma ke apa? Awak sudah ke? Sudah. Oh, apa yang pertama wish lah. Ayo. Army hari ini ngam-ngam 1 tahun. Ada pinggang Amma sakit. Masih 30-an sudah sakit pinggang pemirsa ya. Hai birthday boy. Sama jajuan, nah di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi, good morning. Silau sekali pemirsa. So hari ini kita bersihkan dulu depan rumah saya ini pemirsa. Sebab banyak sekali muntahan kucing, saya pun tidak tahu kenapa mereka hari ini kuat memuntah, mungkin mengidam, mengandung 5 bulan. Tahu so. Jom kita beraktiviti di pagi yang cerah ceria ini pemirsa. Oke pemirsa, udah selesai. Sekarang mari kita masuk lah. Saya nak masak bubur madawan pula. Udah lapar ini. BMW saya pun saya siram ya. Stres pemirsa. Kalau sudah cuti anak saya kan stres saya di rumah. Ada. Mak, boleh dah kakak sono. Simpan itu Askam. Sama bantu dia masak. Masak rumah dulu pemirsa. Oke pemirsa, ini udah masak nasi madawan. Saya nak suap dia dulu. Ini nasinya ubi kentang, ikan, nasi. Ini pun dia akan banyak makan ini. Tengoklah nanti. Tahu kan? Wow, dia lipat semua. Boleh ke nakku? Abe di Jaa. Siapa Ja'a? Ini siapa? Ini gila orang. Cakap akak tak baik cakap macam tu. Dah sekolah kan? Tengok akak berapa rajin dia. Wah. Ni anak saya sudah makan, sudah mandi. Sekarang dia tidur. Aneh dengan akak tengah mandi tu. Sekarang saya nak kemaskan rumah saya dulu pemirsa. Semuanya pemirsa. Ini seperti biasa aja sih pemirsa. Betul tak pemirsa? Saya ada baca kolom komentar di channel saya, tapi itu video sudah yang saya upload itu yang suami saya itu bagi makan orang perempuan lain saya cakap itu. Jadi yang komen begini, makanya kamu juga harus jaga diri lah, jaga penampilan, makeup ini itu pokoknya gitulah katanya pemirsa. Bagi saya pemirsa ya, saya pribadi ini cerita saya ini tidak menggambarkan keadaan rumah tangga saya ya. Saya dengan suami saya baik-baik saja ya. Jadi kalau misalkan ya ada something happen terjadi di keluarga kita, di family kita, sudah cukup lah pemirsa. Masyarakat setempat, jiran-jiran orang lain semua yang melihat keadaan pasti menyalahkan siapa? First mereka akan menyalahkan perempuan dulu. Tahu? Nggak usah jauh-jauh, berapa banyak kalian nampak contoh lah terjadi di dalam rumah tangga itu, perceraian kah, gaduh kah, pasti yang disalahkan perempuan. Kita ini
tekan tahu pemirsa. Dari segi apapun kita ini tertekan. Lagi teruk-teruk perempuan pun sama-sama menyalahkan perempuan. Macam contoh lah ya. Ada yang saya baca satu case pukul istri dia sampai rumah, sampai dia bersalin pun mak dia itu yang nyalahkan perempuan. Kini lah, diam salah, lawan salah, tak melawan salah. Salahkan kita, suami pukul kita, kita diam salah. Ini bodoh. Suami pukul kita, kita lawan balik salah. Katakan kita ini tak menurut pada suami, salah, kalian tahu. Kalau saya pribadi terjadi tangga, terus orang bilang, hei kamu harus begini, merubah apa-apa pada diri saya. Saya sangat mencintai diri saya ini. Yang harus dirubah adalah hubungan. Kalau memang dah tak boleh, ya sudah. Betul tak? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak ada yang salah dengan diri kita. Kalau memang katanya udah cukup sampai di sini, oke, Tuhan pinjamkan kita 5 tahun untuk bersama, udah. Kalau kata Tuhan udah cukup, jodohmu sampai di sini aja, ya udah. Apa pula perlu diperlukan? Itulah cantik lah, ini itulah bla 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 lah. Boleh aja kita bermakeup 1 kali 24 jam cantik-cantik. Jangan suruh rumah masak, jaga anak semua. Dia sewa orang gaji macam itu, boleh. Makanya saya bilang sama suami saya masa kami gaduh tuh, awak jangan banyak tingkah, saya cakap. Nanti saya pergi Indonesia baru tahu. Saya kalau pergi ke Indonesia pun saya jadi janda kaya, saya cakap. Bukan saya pikir apa ya, kawin tak, saya tak pikir sampai situ. Sebab saya sudah banyak saya simpan di Indonesia, betul tak? Kita sudah beli ini beli itu, nama saya gitu. Makanya saya sedikit pun tidak takut, cuma main. Kalau ada satu problem di rumah tangga itu baiknya memang cepat-cepat dibincangkan. Masalah kecil harus dihilangkan, masalah besar harus diperkecil, terus selesaikan, betul tak pemirsa? Terus kata suami saya semalam, nasi itu dia nggak suka, makanya dia bagi kepada orang lain. Walaupun sebenarnya alasan itu nggak logik sama saya, ya udah gitu, nggak apa-apa. Ganti katanya, ya udah ganti. Untuk pagi ini sudah selesai pemirsa. Saya tak mandi dulu sebab saya hari ini mau masak besar seorang diri. Saya nak minum kopi sekejap. Udah pukul 11 ini. Baru saya nak masak. Oh my goodness, ini nanti harus elok-elok ikat rambut saya, takut nanti rambut jatuh. Rambut saya ini gugur pemirsa. Kalian tahu pemirsa, satu hal yang menyebabkan terjadi seperti ini kepada suami saya, karena suami saya itu orangnya terlalu baik dan polos. Antara polos dengan bodoh itu beda-beda tipis, tapi tidak sama ya. Dia itu orangnya polos. Orang bilang begini, begini, dia akan percaya. Dulu juga seperti itu. Pernah saya bilang sama kalian kan, ada satu perempuan gitu pukul 12 malam call, pukul 1 call. Lepas tu call dia cakap apa? Banking lah duit 50 ringgit, saya nak makan KFC dengan saya punya anak. Lepas suami saya nih orangnya jujur, apa-apa dia akan bagi tahu pada saya. Ini saya punya kawan, dia suruh saya, sebelum itu dia udah banyak kali minta top up ya, 10 ringgit. Suami saya kirim tak bagi tahu saya. Dia tak ambil dari Maybank Tuyo ya. Kalau dia ambil dari situ saya tahu. Dia sendiri beli top up gitu. Lepas itu mungkin dah kerap dia bagi tahu saya. Lepas itu masa yang dia minta duit 50 ringgit beli KFC dengan anak dia itu, saya cakap, dia tak ada suami ke? Ada dia punya suami. Habis kenapa minta KFC pada suami orang? Call pukul 12 malam. Pernah saya blok dulu bengang saya. Bukan apa pemirsa kan. Kadang-kadang kalian tahu lelaki yang seperti ini yang akan dimanfaatkan orang. Betul. Polos. Makanya kadang-kadang sekarang terjadi perselingkuhan pun, cari tahu dulu perangai suami kita macam mana. Kalau yang jenis gatal, memang suami kita yang menggatal lah. Saya nampak orang di Facebook, nampak profil cantik, hello awak gitu. Ini ada juga jenis suami yang tidak gatal, polos. Pantang orang call, cakap ini itu, nangis lah anak saya masuk hospital, tak ada duit lah. Dia yang susah hati pula, suaminya pun tenang. Tuh saya cakap dekat dia, apa saya susah hati? Dia punya suami suruh fikir, bukan you yang mesti fikir. Saya punya kawan pun kawan, bukan pula anak makan KFC pun minta dekat you. Saya itu aja cakap dekat suami saya. Harus sedikit tegas.
Kalau punya suami perangai yang begini polos, dia lempeng aja. Orang Indonesia bilang lempeng pemikirannya. Memang kayak gitu dia. Apa orang bilang percaya dia, apa orang bilang percaya dia. Nggak tahu dia di dunia ini sudah ada manusia yang mukanya 2, 3, 4 gitu. Oh pemirsa, saya mau minum dulu, baru saya masak pemirsa. So nanti ikuti lagi saya masak untuk birthday anak saya ya pemirsa. Untuk pagi ini saya rasa video kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak selalu sudah melihat video kami. Sedikit tidaknya pemirsa kalian juga sudah menyumbangkan. Ini yang saya harapkan pemirsa. Saya tidak meminta apa-apa pun. Tolong lihat video saya. Kalau ada masa jangan skip iklan. Tapi kalau kalian tengah biji-biji, letak saja handphone situ. Biar dia iklan berjalan. Kalian buat kerja. Kan? Bye.